Selamat datang di channel DPIB. Kali ini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Nah, pertama sekali, mengapa sih kita harus mempelajari dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah ini? Dasar-dasar konstruksi ini merupakan materi yang sangat mendasar atau ilmu pengetahuan yang sangat mendasar dalam teknik bangunan. Dasar-dasar konstruksi memiliki ruang lingkup pembelajaran yang mencakup keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan. Lalu nanti ada jenis-jenis konstruksi bangunan. Selanjutnya ada spesifikasi dan karakteristik kayu, beton, baja. Selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton, baja, kayu, dan tanah. Lalu nanti akan mempelajari sedikit tentang jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi bangunan. Selanjutnya juga ada tentang penggunaan material dan bahan pada pekerjaan konstruksi bangunan. Lalu yang terakhir adalah memeriksa hasil pekerjaan konstruksi bangunan itu sendiri. Oke, itulah tadi ruang lingkup pembelajaran yang akan kita bahas selama di kelas 10. Selanjutnya adalah yang harus kita ketahui, penguasaan terhadap materi dasar-dasar konstruksi bangunan ini bagi seorang juru gambar atau calon juru gambar ini sangatlah penting, karena melalui mata pelajaran ini seorang juru gambar akan diperkenalkan dengan jenis-jenis konstruksi bangunan itu tadi. Melalui mata pelajaran ini, seorang juru gambar akan terlebih dahulu dijelaskan tentang jenis-jenis konstruksi bangunan serta bagian-bagiannya, karakteristik, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kalian sebagai seorang calon juru gambar atau nantinya akan menjadi seorang juru gambar itu mampu menghasilkan gambar bangunan yang dapat diaktualisasikan secara real di lapangan. Jadi itulah mengapa kalian perlu mempelajari tentang dasar-dasar konstruksi bangunan. Nah, selanjutnya ada teknik pengukuran tanah. Seorang calon juru gambar mempelajari yang namanya teknik pengukuran tanah juga, ya kan? Karena apa? Karena teknik pengukuran tanah itu merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting juga di dalam teknik bangunan. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi juru ukur atau biasa disebut dengan surveyor. Lalu, ruang lingkup pembelajaran apa yang akan kita pelajari nantinya di teknik pengukuran tanah ini? Nah, ada bermacam-macam. Yang pertama itu tentang prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada pengoperasian peralatan survei dan pemetaan. Lalu nanti kita akan mempelajari tentang pekerjaan pemetaan survei sederhana. Juga nanti kita akan mempelajari pengukuran sifat datar dan sifat ruang. Juga nanti ada perawatan dan pengecekan alat optis. Selanjutnya ada pengecekan kebenaran data. Ada pengecekan kebenaran data pengukuran. Lalu ada pengukuran dan pematokan. Selanjutnya ada laporan hasil pengukuran. Lalu ada koreksi gambar kerja pada pekerjaan konstruksi. Nah, itulah tadi ruang lingkup pembelajaran apa yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini. Jadi, kenapa kok kita belajar teknik pengukuran tanah? Karena kan kita ini sebagai calon juru gambar, Bu, calon arsitektur. Nah, karena teknik pengukuran tanah ini merupakan salah satu bagian yang paling penting juga di dalam teknik bangunan. Jadi nanti untuk dapat bisa membuat gambar konstruksi yang tepat nantinya supaya bisa diaktualisasikan
dengan tepat juga di lapangan, maka seorang juru gambar juga harus memahami tentang dasar-dasar teknik daripada pengukuran tanah. Hal ini diperlukan nantinya misalkan dalam perencanaan luas bangunan, perencanaan bangunan sesuai dengan kondisi lahan seperti apa, perencanaan struktur, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit kenapa kita mempelajari dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Sekian dan terima kasih.